Akankah kami mampu menjadi bagian dari dunia yang baru? Waktu terasa begitu cepat berjalan, seperti angin yang berbisik pelan, mengantarkan langkah kami memasuki gerbang sekolah ini. Tempat di mana cerita sederhana tumbuh menjadi kenangan yang begitu istimewa. Ada cerita di setiap sudut sekolah ini. Di depan gerbang sekolah, tempat kami berdiri gugup untuk pertama kali. Di base camp, tempat kami berbagi cerita, tawa, dan rasa lelah yang tak pernah terasa sia-sia. Kami belajar menghargai setiap detik, karena kisah ini tak akan terulang kembali. Dan di tengah semua rutinitas itu, kami menemukan sesuatu yang berharga. Rasa dimiliki, rasa dicintai, dan rasa diterima sebagai bagian kecil dari keluarga besar sekolah ini. Ada tawa yang masih terngiang, ada candaan sederhana yang membuat hari-hari terasa ringan. Kadang kami lupa bahwa waktu terus berjalan, bahwa setiap pertemuan pada akhirnya akan bertemu dengan kata perpisahan. Saya Della Amelia Sari. Saya Marta Nur Faiza. Saya Hablana Milatin Rohma. Dan saya Najma Syakira. Di antara tugas, laporan, dan pelajaran yang harus kami siapkan, kami sering berhenti sejenak, menatap wajah-wajah yang kini terasa begitu dekat. Hari-hari di kelas ini selalu terasa biasa, hingga akhirnya aku sadar. Hal-hal yang tampak biasa itulah yang paling sulit untuk dilepaskan. Di depan kelas, aku memang menjelaskan materi. Tapi sebenarnya, akulah yang sedang belajar. Belajar tentang kesabaran, tentang ketulusan, dan tentang bagaimana sebuah perjumpaan singkat bisa meninggalkan bekas yang tidak sebentar. Aku berdiri di depan kelas dengan tangan sedikit gemetar, berpura-pura percaya diri, sementara dalam hati aku terus belajar bagaimana caranya menjadi seseorang yang bisa mereka dengarkan. Ada hari-hari ketika aku melihat mereka tertawa, dan tanpa sadar, aku ikut tersenyum. Ada hari-hari ketika kelas terlampau gaduh, dan aku hanya bisa menatap mereka sambil berkata dalam hati, inilah momen yang akan aku rindukan nanti. Dan meski dengan cara yang sederhana, melalui tawa kecil di bangku belakang, melalui tatapan penasaran siswa paling pendiam, dan melalui sapaan lirih, "Kak, hari ini kita belajar apa?" Perlahan, rasa asing itu hilang. Bangku-bangku yang dulu tampak kosong, kini penuh cerita. Kami hafal siapa yang suka mengganggu, siapa yang suka bertanya, dan siapa yang diam-diam tertidur di sudut kelas. Kami mengajari mereka tentang sains, tentang angka, tapi merekalah yang mengajari kami tentang kehidupan, tentang ketulusan, tentang ketabahan, dan tentang menerima bahwa tidak semua hal berjalan seperti rencana yang kami tulis di atas kertas. Aku membaca wajah-wajah mereka yang antusias, yang kelelahan, yang pura-pura tidak peduli, dan yang berjuang mengerti dunia dari balik buku yang terlalu tebal untuk usia mereka. Dan saat aku mulai menjelaskan, suara sendiri terdengar begitu pelan, namun perlahan tenggelam dalam kehangatan yang tak pernah
diajarkan. Kehangatan ketika satu siswa tersenyum memahami, kehangatan ketika kelas hening karena mereka benar-benar mendengar, dan kehangatan ketika rasa gugup berubah menjadi keberanian yang lahir dari tatapan anak-anak yang menentu arah. Di setiap lembar tugas yang mereka kumpulkan, ada cerita kecil tentang usaha. Di setiap tawa yang pecah di tengah pelajaran, ada kehangatan yang diam-diam menguatkanku. Dan, tanpa aku sadari, hari-hariku mulai dipenuhi nama-nama baru, wajah-wajah polos, dan pertanyaan sederhana yang kadang mengusik hatiku. Apakah aku sudah cukup bagi mereka? Aku bukan guru sungguhan. Aku hanya mahasiswa magang yang mencoba memberi sedikit dari apa yang kupunya. Tapi kelas ini memberikan lebih dari yang kubayangkan. Mereka mengajariku arti kesabaran, arti mendengarkan, arti hadir sepenuhnya meski hanya sebentar. Dan sekarang, ketika waktu perlahan menunjukkan akhir, aku mulai mengerti. Yang paling berat bukanlah datang, melainkan pergi. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 7? Di kelas yang sederhana ini, aku belajar bahwa keheningan juga bisa berbicara. Ia berbisik pelan tentang betapa berharganya waktu yang tidak pernah bisa kembali. Aku datang membawa teori dan keberanian yang rapuh. Namun anak-anak ini, mereka menyambutku dengan cara yang membuatku ingin menjadi lebih baik setiap harinya. Tatapan mereka jernih, sejernih pagi yang menyusup lewat jendela, dan di balik tawa kecil mereka, ada dunia yang diam-diam mengajarkanku arti ketulusan. Padahal, di balik senyum yang kutata setiap pagi, aku justru sedang mencari arah bagaimana menjadi seseorang yang layak mereka dengarkan. Hari-hari berlalu begitu lembut, seperti angin yang menyentuh jendela, pelan, namun menyisakan bekas pada hati yang diam-diam mulai terbiasa. Setiap langkahku di lantai kelas ini seakan menyembunyikan cerita kecil tentang ragu yang perlahan berubah menjadi yakin, tentang lelah yang hilang karena satu senyum sederhana dari mereka. Setiap kali aku berdiri di depan mereka, hatiku seakan berkata pelan, "Lihatlah, di sini kamu sedang tumbuh, di antara suara yang riuh, dan di antara tangan-tangan kecil yang mengangkat untuk bertanya." Di papan tulis, aku menuliskan materi, lalu berbalik melihat wajah-wajah yang mencoba menerjemahkan baris demi baris. Dan, entah sejak kapan, pemandangan itu mulai terasa seperti sesuatu yang sulit kugantikan. Ketika ada tangan kecil yang terangkat, bertanya dengan suara yang ragu, aku tersenyum. Sebab di balik pertanyaan itu, ada keberanian yang tidak pernah kutemukan pada diriku yang dulu. Aku berjalan perlahan dari meja ke meja, melihat tulisan mereka, mendengar bisikan mereka, dan di setiap langkah, ada rasa yang menempel begitu halus, bahwa aku sedang berada di tempat yang akan kubawa pulang sebagai kenangan. Di tengah proses pembelajaran yang tampak sederhana, aku sadar satu hal, bahwa mengajar bukan hanya menuntun mereka, tetapi juga membiarkan diriku disentuh oleh perjalanan mereka. Dan kini, ketika waktu mulai mengurangi kehadiranku satu persatu, aku merasakan sebuah sunyi yang tidak pernah kukenal sebelumnya.
Karena pada akhirnya, yang membuat berat bukanlah perpisahan, melainkan kenyataan bahwa aku pernah merasa diterima di tempat yang tidak pernah aku duga sebelumnya. Di ruangan kecil ini, setiap pagi terasa seperti halaman baru yang menunggu untuk disentuh oleh cerita-cerita sederhana. Dan anak-anak ini, mereka bukan hanya murid yang mendengarkan penjelasanku. Mereka adalah cermin yang memperlihatkan siapa aku sebenarnya. Rapuh, belajar, dan ingin berarti. Di momen-momen seperti itu, aku merasakan sesuatu yang halus menyentuh hatiku. Sebuah perasaan yang tidak hadir dari materi, melainkan dari kepercayaan. Mereka percaya pada suaraku, pada penjelasanku, pada hal-hal kecil yang kutulis di depan mereka. Dan aku belajar mencintai kepercayaan itu, seperti sesuatu yang harus kujaga baik-baik. Baik buruk perubahanku, tak akan kau sadari. Kita berevolusi. Bila kita ingin tahu seberapa besar rasa yang kita punya, kita butuh ruang. Menjelang usia kau tahu. Di papan tulis, aku menulis huruf demi huruf yang perlahan membentuk makna. Dan ketika aku berbalik, kulihat mereka mencatat dengan begitu tekun. Dan entah mengapa, pemandangan sederhana itu membuat dadaku terasa penuh. Penuh haru, penuh syukur, penuh sesuatu yang sulit dijelaskan. Terkadang, aku berhenti sejenak, mengamati seluruh kelas, tangan-tangan yang bergerak, dahi-dahi yang berkerut, dan semangat yang tak pernah benar-benar padam. Hari ini kau berdamai dengan dirimu Di depan kelas sendiri. ini, aku berdiri dengan gemetar yang tak bisa aku sembunyikan. Hanya selembar kertas, tapi terasa lebih berat daripada seluruh beban kuliah yang pernah kupikul. Papan tulisnya sederhana, namun menjadi saksi pertama betapa takutnya aku mengecewakan 34 pasang mata yang kini tengah menatapku. Maafkan semua yang lalu, ampuni hati kecilmu. Tatapan itu bukan tatapan siswa, tapi tatapan kecil yang seolah bertanya, bisakah kakak memandu kami hari ini? Kau terlalu berharga untuk luka, katakan pada dirimu semua baik-baik Dan saja. pertanyaan itu mengetuk hatiku lebih dalam daripada kritik dosen pembimbing manapun. Sebelum suara keluar, ada keheningan panjang yang menggantung di bawah langit-langit kelas. Keheningan yang membuatku bertanya, apakah aku cukup? Apakah aku pantas? Dan apakah aku bisa memberi sesuatu meski hanya setitik cahaya pada anak-anak yang dunia mereka tidak pernah benar-benar ku tahu. Namun, tidak semua detik itu mudah. Ada saat-saat ketika suara mereka menenggelamkanku, ketika kelas begitu riuh, hingga aku hampir menyerah pada kelelahan.
Ada momen ketika aku ingin berlari keluar, meninggalkan semuanya, karena rasanya tidak ada satupun teori yang bisa menyelamatkanku di hadapan kenyataan. Aku menatap mereka satu persatu, yang nakal, yang pendiam, yang penuh semangat, yang menyimpan cerita-cerita kecil dalam diamnya, dan setiap tatapan itu menjelma menjadi tali halus yang mengikat hatiku pada ruang kelas ini. Di depan kelas ini, aku belajar bahwa menjadi guru, meski hanya sementara, adalah mengizinkan diri untuk patah dan tumbuh pada waktu yang sama. Aku belajar menahan air mata ketika satu siswa tiba-tiba berkata, "Pak, kalau pergi nanti, kelas kita bakal sepi." Dan seketika aku tahu bahwa kelas ini sudah menjadi rumahku, meski hanya rumah yang bisa kusinggahi sebentar. Dan ketika jam pelajaran hampir usai, aku menutup buku perlahan, menahan haru yang tiba-tiba muncul tanpa alasan yang jelas. Mungkin karena lelah, mungkin karena bangga, atau mungkin karena hatiku mendadak berat membayangkan hari ketika aku tak lagi berdiri di sini. Dan kini saat langkah kami semakin dekat menuju akhir, hari terasa berat untuk pergi. Setiap ruangan menyimpan cerita, setiap papan tulis, setiap kursi, setiap meja menjadi saksi perjalanan kami. Kami bukan lagi mahasiswa magang yang canggung. Kami telah belajar banyak tentang kesabaran, tentang arti tanggung jawab, dan tentang cinta dalam bentuk sederhana. Dari para guru, kami belajar bahwa menjadi pendidik bukan hanya soal memberi pengetahuan, tapi juga menyalakan cahaya dalam hati seseorang. Dan kepada adik-adik kami di sekolah ini, terima kasih atas tawa yang kalian bagi, atas sapaan hangat setiap pagi, atas keisengan yang kadang membuat kami jengah, tapi sungguh, diam-diam kami merindukannya. Kalian mengajarkan kami arti kesederhanaan, bahwa menjadi bahagia tak perlu alasan yang besar. Dan hari itu akhirnya datang, hari di mana langkahku terasa paling berat sejak pertama kali melewati gerbang sekolah ini. Sekolah yang dulu terasa asing, ini justru menjadi tempat yang paling sulit kulangkahkan pergi. Lorong-lorong ini yang dulu membuatku kebingungan mencari ruang kelas, kini menjadi lorong yang kuhafal setiap bayangannya. Setiap dindingnya menyimpan cerita tentang pagi-pagi terburu-buru, tentang degup jantung sebelum mengajar, tentang tawa kecil siswa yang memanggilku dari kejauhan. Di halaman sekolah ini, angin berhembus seperti mengingatkanku akan hari pertamaku datang, menyimpan rasa canggung dan ragu tentang apa yang akan kutemui. Kini, angin yang sama menjadi saksi terakhir perjalananku di sini. Angin yang mengantar kepergianku dengan suara yang seolah ikut menahan haru. Aku coba ingat warna demi warna di hidupku. Takkan ku mengenal cinta bila bukan karena hati baikmu.
Kami menatap halaman sekolah itu sekali lagi. Tempat kami berjalan, tempat kami belajar, tempat kami menertawakan lelah, dan tempat menyembunyikan tangis. Lembaran foto hitam putih. Kini, hari perpisahan itu tiba. Ada air mata yang tertahan saat kami menatap kembali lorong yang dulu terasa panjang, kini terasa begitu singkat. Terima kasih untuk setiap pelajaran yang tak tertulis. Kami mungkin pergi, tapi kenangan akan selalu tinggal di sini. Selamat tinggal, bukan untuk berpisah, tapi untuk mengingat bahwa suatu hari nanti kita akan bertemu dalam kenangan yang indah. Kalian